Love story antara K2G dan Find X2 Pro tahun lalu cukup panjang. Seneng banget di awal ketemu kekurangan-kekurangan kecil yang nyebelin, dapat update, sayang lagi, dikasih ColorOS 11, nambah cinta, dan seterusnya. Lama banget tuh handphone ada di inventory kami. Dan akhirnya, setelah digoda sejak Maret, penerusnya yaitu Oppo Find X3 Pro 5G udah bisa dibeli resmi di Indonesia. Mirip di kisah cinta yang dalam penuh arti bakalan sulit untuk siapapun yang datang selanjutnya untuk menggantikan posisi The Dream Girl. Apakah Find X3 Pro akan kembali mampu mengisi kekosongan ini? Sebelum mulai, gue mau bilang kalau kami tidak akan ngebahas spesifikasi secara detail. Yang kita cari di sini adalah user experience-nya. Kalau masih mau tahu speknya, silahkan baca grafis yang kami sertakan. Bahasa desain Oppo Find X3 Pro 5G sama sederhananya dengan pendahulunya. Clean. Kami suka. Tapi menurut kami effort untuk terlihat beda lebih jelas di sequelnya ini. Bodi belakangnya itu kayak satu kesatuan, tidak terlihat cuttingan dimanapun. Especially di bump camera yang biasanya cenderung terpisah dari bodi belakang. Ngomongin modul kamera pasti pada nyeletuk nih. Mirip punya brand buah-buahan ya bang. Cuma bedanya di mirror aja. Well iya setuju. Tapi menurut kami tidak menjadi sebuah kekurangan yang harus dikomplain berlebihan. Di sisi lain, kombinasi dari bodinya yang terasa ringan sekaligus slim jarang kita temukan di jajaran real flagship. Membuatnya betah untuk berlama-lama digenggam. So smooth. Kami nggak menampik opsi warna yang kami pegang ini berguna untuk dipakai ngaca. Bahkan membantu kalau jepret foto selfie pakai kamera belakang. Cuma sifatnya yang super fingerprint magnet membuat kami capek harus bolak-balik bersihin. By the way, kalau kalian mau menghindari hal ini bisa lirik yang warna blue. Keren tuh. Being a real flagship, beberapa hal yang nggak boleh miss adalah fitur wireless charging yang sebelumnya absen di Find X2 Pro, rating IP68, setup stereo speaker dengan output audio yang bagus walaupun ya bukan yang terbaik ya di kelasnya. Lalu vibration motor yang kece dan sesuai dengan embel-embel di belakang namanya, ada dukungan jaringan 5G. Lengkap. Ngomongin 5G kalau kita pantau di spek list udah mendukung Spectrum N40 tapi belum masuk ke list handphone yang mendukung 5G Telkomsel di fase awal ini. Mungkin masih membutuhkan testing dan software update lebih lanjut untuk Oppo Find X3 Pro 5G, kita tunggu aja. Sebelumnya kami juga udah menjelaskan cara kerja 5G Telkomsel untuk fase awal ini. Bisa kalian cek di TikTok atau Instagram K2G. Linknya nanti kami taruh di deskripsi juga. Nah itu kan hal-hal yang nggak boleh di-miss. Sedangkan hal-hal yang boleh di-miss dan sudah mulai bisa dimaklumi adalah ketiadaan SD card dan headphone jack. Sekaligus ya, kami mau berkeluh kesah. Kenapa sih storage-nya turun dari 512 di Find X2 Pro jadi 256 di Find X3 Pro 5G? Still, nggak menampik internal storage 256GB itu sudah lebih dari cukup. Spek basic layar Find X2 Pro masih dipertahankan Oppo di Find X3 Pro 5G. Beda utamanya ada pada jenis panel AMOLED yang digunakan. Sekarang sudah menggunakan panel AMOLED LTPO yang lebih advance yang masih sedikit kita temukan di pasaran. Nice. Plusnya LTPO ini bisa naik turun refresh rate secara dinamis sehingga walaupun kita pakai dengan settingan layar maksimal pun QHD Plus dan refresh rate 120Hz bisa membantu menjaga konsumsi baterai. Experience-nya sendiri tidak perlu kalian ragukan, salah satu layar handphone premium terbaik yang beredar di pasaran saat ini. Layarnya punya warna yang eye-pleasing, smooth ketika scrolling dengan peak brightness yang tinggi sehingga kita nggak perlu memicingkan mata melihat screen di outdoor. Sampai berkurang jauhnya efek purple maupun green tint pada settingan refresh rate tinggi dan low brightness.
Nah, untuk soal touch response itu keren banget di sini, benar-benar sensitif. Jadi kalau kita geser pelan-pelan lagi main PUBG, mau scoping, geser mirip dikit aja itu crosshair langsung ikut. Terus kalau memang masih kurang itu di fitur Game Assistant atau Game Space itu kita bisa adjust lagi touch sensitivity-nya. Top. At this point, kami yakin kalian udah paham performa Snapdragon 888 seperti apa di berbagai handphone non-gaming. Walaupun sudah ada sistem cooling, udah berkali-kali kita bahas di berbagai video opsinya, either mau ngegas untuk dapetin peak performance tapi suhunya pol-polan sampai sakit dipegang di tangan, atau throttling untuk mencari balance yang tepat antara suhu dan performa. Oppo milih yang kedua, throttling. Ini adalah sebuah opsi yang diaplikasikan berbagai brand juga kok. Kepo? Tonton beberapa video yang ada di cards atas. Intinya sih, selama main game yang dalam tanda kutip normal kayak PUBG, CODM, Mobile Legends, LOL Wild Rift, dan lain-lain, jelas ngebut dan aman, gak akan kepanasan tentunya. Kalau main game barbar kayak Genshin Impact, rata kanan, mentok, dia bakal start di 60 fps, lama-lama akan memanas lalu bakal melambat, throttling hingga 45 sampai 50 fps ketika suhu sekitar 46 derajat. Di luar gaming, performa dari Snapdragon 888 khususnya di Oppo Find X3 Pro 5G tidak ada yang perlu kalian ragukan. Super fast. Apalagi dengan ColorOS 11.2 yang begitu light dan menyenangkan. Salah satu skin Android favorit K2G saat ini. Satu lagi yang bisa di-expect dari ColorOS, ingat nggak tahun lalu kan mereka salah satu yang pertama ngeluarin Android 11. Dan sekarang udah mulai keluar juga tuh dan udah dibagiin buat yang mau developer preview dari Android 12. Tapi ya memang gue tetap menyarankan untuk nungguin at least versi betanya lah ya. Sekarang kan masih Android, masih developer preview. Supaya lebih stabil aja experience-nya dan lebih polished semuanya. By default, kalau kalian merekam video, kamera yang digunakan adalah lensa ultrawide. Nggak usah khawatir, kualitasnya bakalan drop signifikan dibandingkan kamera utama. Karena spesifikasi basic keduanya sama. Itulah kelebihan dari setup kamera handphone ini. Perbedaan antara kamera utama dan ultrawide minimal, kecuali FOV-nya. Ngomongin FOV, in general lensa ultrawide lebih stabil ketimbang lensa utama. Salah satunya ya karena FOV itu. Nah, di sini bener-bener luar biasa kerja stabilisasinya. Smooth. Ditambah sharpness tidak menjadi korban karena resolusinya yang gede tadi. Keren. Dynamic range-nya bagus dan secara warna tidak berlebihan. Di sisi lain, kalau kalian mau ngerekam menggunakan lensa utama ya tetap bisa, nggak ada masalah dengan kualitas yang 11-12. Satu area yang sempat jadi keluhan kami di Find X2 Pro adalah kamera selfie-nya yang cuma mentok di resolusi 1080p dan tidak stabil. Sayangnya resolusi maksimal di smartphone ini masih 1080p juga. Kami nggak tahu ya di mana problemnya untuk nambahin resolusi yang lebih tinggi seperti kompetitornya. Tapi untungnya udah bisa stabil sekarang walaupun ada extra step dengan cara menghidupkan fitur stabilisasinya di UI kamera bagian atas. Walaupun begitu ada konsekuensinya jadi lebih nge-crop gambarnya. Kami apresiasi effort Oppo dengan memberikan kamera microscope yang sebelumnya tidak pernah kita temukan di sebuah smartphone. Sesuai dengan namanya, kita bisa melihat secara sangat detail hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata. Amazing. Bahkan bisa dipakai untuk video juga. Meski menurut kami lensa ini hanya akan kepake di honeymoon phase alias fase bulan madu. Tapi bentar dulu, yang perlu disayangkan adalah kenapa kamera telefoto yang jadi korban dan justru mundur dari generasi sebelumnya. Yang kemarin 5x optical sekarang jadi 2x optical aja. 5x-nya jadi hybrid doang.
lalu maksimal di 20 kali digital zoom. Lebih happy kalau justru ditambahin telenya jadi punya 2 focal length gitu, misalnya 3 kali dan 10 kali. Akan lebih berguna ketimbang fokus di lensa mikroskop. Arah kompetisinya ke sana soalnya. But then again, foto yang dihasilkan up to 5x hybrid zoom pun masih sangat reliable menurut mata kami. Detail terjaga, begitu juga dengan warnanya. Kami suka Oppo masih mempertahankan karakter fotografi lensa utama dari Find X2 Pro di sequelnya ini karena basicnya memang sudah sangat baik, bahkan one of the best menurut kami. Color tone-nya natural, termasuk skin tone ya, dynamic range balance, exposure-nya on point, dan most importantly, detailnya keren. Lebih kontras, dan bahkan sampai ke medium lighting sekalipun, mode auto masih bisa kita pertahankan. Coba kalian lihat beberapa sampel berikut ini. Nah, sama seperti hal baik yang dipertahankan dari karakter fotografi Find X2 Pro. Karakter yang kurang kece saat di awal perilisan Find X2 Pro juga masih ngikut nih. Dimana ketika kita men-trigger night mode di kondisi pencahayaan yang kurang dan jepret objek orang, tone warnanya jadi salah, terlalu bright dan jadi wash out kayak lukisan gitu lah. Rada susah ya menjelaskannya, intinya overprocessed. Tapi memang kalau yang difoto objek non-orang tidak terlalu obvious jejak overprocessingnya. Lagi-lagi ini soal algoritmanya yang harus di-tuning lebih jauh dalam kondisi seperti ini. Oppo ditunggu fixnya. Selfie-nya sendiri good. In general mempunyai karakter foto yang mirip dengan lensa utama. Kalau masuk ke kondisi yang kurang pencahayaan, night mode-nya dijamin membantu dan nggak terlalu overprocessed. Dengan desain bodi seperti ini, rasanya sulit berharap untuk mendapatkan kapasitas baterai jumbo. Baterai 4500 mAh di Oppo Find X3 Pro 5G dengan settingan layar maksimal dan tidak dipakai ngegas gaming dan jepret foto atau video terus-menerus, which sebenarnya adalah pola penggunaan normal kami, bisa bertahan 1 hari dengan SOT sekitar 5 jaman. Berat untuk bisa digunakan lebih dari 1 hari dari pengalaman kami. Tapi disinilah bergunanya charger 65 watt SuperVOOC flash charge. Quick top up 10 menit bisa ngisi up to 40% dari handphone mati. Jadi cukup lega lah ya. Terlebih charger kalau udah superior gini selalu deh gue tenteng ke mana-mana. Oke, jadi itu adalah Oppo Find X3 Pro 5G. Apakah Find X3 Pro ini bakalan bertahan di inventory K2G untuk waktu yang lama? Pasti. Apakah alasannya karena ini adalah penerus yang lompatannya luar biasa jauh dari sebelumnya? Enggak juga. Lebih baik ya pasti, tapi memang bukan lompatan yang jauh banget dengan teknologi breakthrough yang dahulu kita selalu harapkan dari seri Find. Seri Find saat ini sepertinya udah fokus di memberikan experience flagship yang solid dari Oppo di setiap tahunnya. Titik. Oppo Find X3 Pro jelas mampu berkompetisi ya dengan the rest of the real flagship phones di luar sana. Banyak banget kelebihannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa justru ada beberapa juga kekurangannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terlebih lagi menurut kami Oppo berhasil meracik strategi pricing yang bold. Terlebih lagi kalau kalian ikut PO tuh dengan berbagai gimmick PO yang bisa berguna untuk keseharian atau bahkan bisa mengurangi harga modal kalian ketika gimmicknya nanti langsung dimasukin ke marketplace. Bagus lah ya, harga tidak harus selalu merangkak naik, tapi ya bisa disesuaikan dengan kompetisi dan offering di saat ini.
inti dari segala inti. Kalau kalian sudah biasa bermain di smartphone dengan kelas flagship, go for it. Patut dicoba. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Dan pastinya jangan lupa tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!